Saya sendiri sebelum jadi anggota dewan itu sudah 24 tahun menjadi pebisnis swasta. Wow. Saya konsultan IT. Saya dan sampai sekarang perusahaan saya masih jalan. Itu yang saya tekuni selama ini. Bisnis itu tidak ada yang tiba-tiba langsung melejit, tidak ada. Pasti ada prosesnya. Tetapi yakinlah bahwa proses tidak akan mengkhianati hasil. Ya, itu dia. Siapa yang berproses dan betul lagi ketika perencanaannya matang, yang dibutuhkan kedua kerja keras, yang ketiga istiqomah. Wajib ya. Wajib Disiplin itu. istiqomah itu wajib itu. Dalam bisnis tantangan pasti ada. Nah, tetapi tantangan itu bukan untuk menghancurkan, tapi untuk kita menyiapkan lebih kuat lagi berikutnya. Kalau kita kena tantangan berhenti, maka impian hanya sebatas mimpi. Ya, ini sama dengan Koperasi Desa Merah Putih. Tantangan pasti besar di depan. Jelas. Tapi Betul. peluangnya jelas terbuka. Jelas terbuka. Kalau ini bagi mereka yang sudah terbiasa berbisnis, peluang ini luar biasa. Nah. Halo Emor, selamat datang di podcast Suara Rakyat sama Vandar kali ini. Dan di episode kali ini kita bakal bahas sesuatu yang rame banget. Apalagi akhir-akhir ini katanya mau digelontorkan anggaran gede ini katanya. Soal apa? Koperasi Merah Putih. Nah, langsung sama Vandar sudah ada suhunya nih, suhu Koperasi Desa Merah Putih. Selamat datang Pak Hartono. Terima kasih. Pak Hartono dari DPRD Jawa Timur, fraksi Partai Gerindra, Komisi C ya. Dapil 9. Ya. Wah, ini harusnya kalau daerah situ koperasi masih banyak loh, Pak. Ya. Tapi kalau koperasi sekarang loh, Pak. Kalau kita ngomong koperasi, tadi kan kita sempat ngobrol, Pak ya. Koperasi itu masih relevan atau enggak? Padahal udah dapat jawabannya, Empower belum, Pak. Nah, pripun nih, Pak? Koperasi itu masih relevan atau enggak sebenarnya? Ya sangat relevan insya Allah. Ya, selamat ketemu lagi pemirsa. Ya. Kita bicara hari ini tentang Koperasi Desa Merah Putih ya. Koperasi ini saat ini menjadi isu yang hangat lagi karena ada program dari Pak Prabowo tentang Koperasi Desa Merah Putih. Nah, ada pertanyaan dulu. Koperasi sing biyen lho Mas, terus bangkrut kabeh kok saiki ono meneh kan itu ya? Itu loh, KUD itu amblas, Pak. Amblas ya. Amblas ya, ada sih 1-2 yang survive enggak banyak tapi kita kan. perlu telaah kembali. Dulu tuh amblas karena memang diamblaskan. Loh, jadi kok bisa ya? Kok bisa ini baru ini? Gimana? Jadi koperasi kita sudah banyak. Memang yang bermasalah memang banyak, tapi yang eksis juga nggak sedikit gitu. Jadi kita perlu telah kembali. Kita kembali masalah koperasi ini masih relevan atau tidak? Ya, saya kira masih sangat relevan karena ini seperti apa yang disampaikan Bung Hatta ya. Koperasi itu menjadi sokok guru ekonomi nasional. Betul. Ya. Jadi ini kita seringkali bicara masalah pemerataan kesejahteraan. Ya. Tetapi kita kadang lupa sebelum bicara pemerataan yang di depannya adalah kesejahteraan, sejahtera dulu. Oh iya juga ya, benar. Pemerataan kesejahteraan. Jadi kita harus sejahtera dulu sebelum kita bicara pemerataannya. Ya. Nah, jadi artinya kita jangan hanya bicara masalah memeratakan, tapi kita pikirkan dulu bagaimana kita membuat sejahtera dulu. Oke. Lembaga yang bisa yang paling cocok untuk ini saya kira ya koperasi, karena koperasi itu kan dari anggota ke anggota ya dari partisipasi anggota nanti sukses untuk anggota juga. Nah itu yang mencerminkan demokrasi kita. Nah, dari rakyat untuk rakyat, koperasinya pun usahanya pun dari anggota untuk kesejahteraan anggota. Oke. Nah, jadi saya kira koperasi adalah masih sangat relevan dengan kondisi saat ini. Dan Koperasi Merah Putih berusaha mengeskalasi itu, Pak ya. Ya, dalam pertemuan sebelumnya saya pernah menyampaikan salah satu misi Pak Prabowo itu kan bagaimana menggerakkan perekonomian yang dulu berputar di kota dikembalikan ke desa. Oh, oke. Ya, salah satu yang kita harapkan bisa mengampu tugas ini adalah Koperasi Desa Merah Putih. Oh, iya. Ini penting. Ada pertanyaan, kan sudah ada BUMDes Mas itu. Ya, iya juga. Iya juga kan kalau kita ngomong badan usaha di desa, BUMDes banyak loh Mas. Banyak dan banyak yang nggak berguna juga. Iya juga sih. Yang bangkrut juga nggak kurang-kurang. Ya, salah sih. Kadang BUMDes itu kalau dari pengamatan Vandar Mas ya itu, Pak, itu mereka bikin tapi mereka set model bisnisnya itu masih clueless gitu loh Pak. Iya. Bingung akhirnya. Nah ini koperasi gimana? Kalau ada koperasi juga. Ini masalah positioningnya.
harusnya yang bisa mengatur ini kepala desa. Tapi juga tidak sedikit kepala desa yang masih bingung menempatkan dirinya antara koperasi dengan BUMDesnya. Kalau kita lihat jati dirinya sendiri ya, BUMDes itu adalah milik desa. Betul. Milik desa. Kewenangan oleh pengurusnya, tetapi kepala desa bisa mengarahkan. Ya. Tapi ini miliknya desa. Tapi kalau koperasi Desa Merah Putih itu milik anggota. Milik masyarakat. Milik masyarakat. Iya. Jadi perannya sebenarnya tidak bertumpang tindih ini. Ini bisa disinergikan. Kepala desa yang mestinya bisa mengatur ini. Peran sentral ya, berarti ada di sana. Kepala desa. Jadi penting sekali mengatur peran antara di mana kepala desa, kemudian kepala BUMDes dan juga kepala koperasi Desa Merah Putih supaya optimal. Iya, ini bisa sinergi ini sebenarnya. Nah, untuk bisa ke sana itu kok kayaknya masih panjang loh, Pak. Prosesnya panjang. Iya, prosesnya panjang. Apalagi kita lihatlah fakta yang real di lapangan nih, Pak. Ya. Itu koperasi ya dibilang banyak yang stagnan itu kok masih sopan kayaknya ya. Mati suri sih, Pak. Kalau stagnan itu kan mereka masih berbisnis, untung enggak, tapi rugi juga enggak. Ya. Ini kan mati suri. Terus tiba-tiba masuk koperasi Merah Putih. Nah, ini kan platformnya harus dibenerin dulu nih, Pak. Ya. Langkahnya apa nih, Pak? Oke. Jadi salah satu permasalahan yang ada di desa, baik di BUMDes maupun di KDMP yang sekarang itu masalah manajemen yang lemah pertama itu. Oke. Nah, kemudian kenapa kok manajemennya lemah? Karena SDM-nya juga lemah. Ya, jadi karena itu yang harus kita benahi di sana dulu. Pelatihan berarti. Nah, tidak hanya sekedar pelatihan, Mas ini. Pelatihan pasti ya, tetapi juga butuh pendampingan sepertinya. Oh, jadi kalau dilatih kan pokoknya tak latih di sekolah mulai, nah itu nggak cukup segitu. Kalau pendampingan itu begini, ya kita latih, kemudian operasionalnya ada pendampingan. Karena itu dulu kan sempat ada kabar ya bahwa nanti operasi Desa Merah Putih katanya mau digelontorkan dana besar. Betul. Ya, tapi tidak seperti itu konsepnya. Digelontorkan dana besar iya kalau sudah punya rencana yang matang. Kalau tidak ada rencana tiba-tiba dikasih ya tidak mungkin. Amblas, Pak. Ya. Saya waktu baca beritanya makanya mikir gak amblas pasti. Jadi nanti tetap mereka itu punya konsep bisnis apa. Kalau realistis maka akan dibiayai. Dan itu bukan gratis loh, Mas. Dia harus mengembalikan itu. Itu bukan dana hibah. Bukan, pinjaman. Oke, saya kira awalnya dana hibah. Bukan. Nah, karena memang tujuannya tadi menggerakkan perputaran ekonomi di desa. Berarti kan ketika punya tujuan sebesar itu, Pak Hartono ya, yang sudah dilakukan teman-teman DPRD Jawa Timur dulu deh untuk mempersiapkan platformnya ini apa, Pak? Kita bicara ini dulu ya, yang sudah terjadi ya. Kita kemarin kan memang dilakukan percepatan luar biasa terbentuknya koperasi itu. Satu, yang belum ada diadakan segera. Nah, kemudian yang sudah ada dan tidak berjalan diperbaiki. Bukan dibubarkan, terus bikin diperbaiki. Diperbaiki. Ya, nomenklaturnya disesuaikan. Yang sudah ada dan berjalan hanya disesuaikan saja nomenklaturnya. Ya, jadi kita tidak membubarkan yang ada, tapi yang sudah ada kita sesuaikan nomenklaturnya. Yang sudah ada tidak berjalan kita perbaiki. Yang belum ada kita buat. Nah, itu yang pertama di situ. Yang kedua, kita bicara peran DPRD selama ini juga kita mendampingi di masyarakat desa tentang apa sih sepentingnya koperasi Desa Merah Putih ini, kemudian nanti tujuannya seperti apa. Kadang kan kalau informasi dari atas kan belum tentu diterima sama di desa. Itu loh, Pak. Karena kemampuan masing-masing berbeda. Kita membantu untuk melakukan pendekatan ini kepada masyarakat agar koperasi desa ini bisa berjalan. Saat ini mohon maaf kita akui memang hampir sebagian besar belum berjalan. Hanya sebatas terbentuk. Tahap pertama, Pak, terbentuk. Tapi bukan berarti ini terus nggak ada gunanya. Ini memang semuanya kan berproses, Mas. Betul. Apalagi ini kan skala yang sangat besar, 80.000 koperasi lebih di seluruh Indonesia. Banyak loh itu. Banyak loh. 8. Di Jawa Timur sendiri ada berapa? Belum termonitor, Pak? Seluruh desa kan sudah ada semua. Sudah ada semua. Oke, berarti ini di Jawa Timur pun sudah terbentuk semua.
jelas dengan berbagai macam dinamikanya Ya. loh Pak ya. Memang ya kalau dibilang aktivitas step by step dulu ya Pak Artono ya. Nggak bisa langsung mereka aktivitas ini lagi dipersiapkan dulu platformnya kali Pak ya. Ya, tadi kan saya menyampaikan salah satu problem besarnya adalah lemahnya manajemen. Yang kedua juga bicara modal. Oh, jangankan kok modal ini nanti. Kemarin untuk modal mendirikan koperasi aja itu mereka bingung modalnya dari mana untuk membuat bayar ininya, bayar apa notarisnya ini di mana? Astaga. Nah, itu jangankan modalnya, bicara pendiriannya sudah kemarin itu jadi pertanyaan. Oke. Terus yang berikutnya kadang karena ini kan kemarin diburu-buru untuk segera berdiri gitu ya. Ini belum tergambar apa yang mau dilakukan. Oke, jadi itu perlu dibantu didampingi ya Pak ya, nggak cuma pelatihan ya. Terus yang terakhir kita bicara apapun karena untuk menyangkut lembaga desa juga harus kita siapkan birokrasinya, regulasi yang terkait dengan itu harus disiapkan juga. Ini sih. Jadi Jangan sampai nanti ada lembaga di desa melibatkan kepala desa karena tidak jelasnya aturan menyebabkan permasalahan hukum di sana. loh ya kan. Jadi memang ketika kamu baca berita soal koperasi Desa Merah Putih ada yang menurut kamu kok mek digawe tok. Memang seperti itu dulu. Tahapannya harus dilalui satu-satu ya Pak ya. Semakin seru. Kamu jangan kemana-mana deh. Tetap di podcast Suara Rakyat Power. Kita lanjut sama informasi di podcast Suara Rakyat sama Vander dan Pak Hartono Pak. Ternyata kan memang tahapannya harus dilewati satu-satu Pak ya. Tapi kalau kita bicara model itu kan pasti ada yang jadi role model. Iya. Ada nggak sih Pak sebenarnya contoh koperasi yang ini loh sebenarnya koperasi Desa Merah Putih itu tujuannya ini loh kayak gini loh, ada nggak sih Pak? Ada. Gimana Pak? Jadi beberapa desa itu sudah ada koperasinya di desa ini sangat maju sudah, bahkan sudah menguntungkan tuh ada beberapa. Memang ini menjadi gagasan saya pribadi juga agar ikut mempercepat agar koperasi KDM itu bisa segera eksis. Ini perlu peran serta semua pihak, diantaranya juga anggota dewan maksudnya. Nah, saya sendiri merencanakan mencoba akan keliling menemui kepala desa, kepala koperasi, kepala bumdes, bagaimana agar ini bisa segera tumbuh di sana. Inline gitu Ya. ya. Karena sebenarnya permasalahan besarnya itu ada satu tadi saya sudah menyebut masalah lemahnya manajemen. Yang kedua itu modal. Betul. Yang ketiga masalah partisipasi aktif anggota dia juga lemah. Yang keempat tadi kan masalah regulasi seperti saya singgung tadi ya. Iya, betul. Tapi kita tidak bisa menunggu terus Mas. Harus kita siapkan. Kadang kalau kita hanya memberikan pelatihan itu tidak akan tuntas. Paling cepat adalah buat role model tadi. Koperasi yang sudah berjalan, yang lain ayo kita ajak ke sana loh. Kan bisnis itu kan yang paling cepat kan tidak memikirkan, tiru dulu. Itu dia. Amati, tiru, modifikasi. Betul. Nah itu kita arahkan ke sana nih ke depan. Kita akan coba nanti yang sudah berjalan di mana, kita ajaklah nanti dari desa mana yang memang berminat dan ingin tumbuh koperasinya, ayo kita tiru di sana. Itu kita terapkan di desa masing-masing. Nah, apesnya tadi Pak. Kalau udah kayak gitu kan ada amati, tiru, modifikasi Pak ya. Modifikasinya lupa Pak, ada orang gitu Pak. Jadi mereka lihat, oh itu bagus, ditiru. Akhirnya marketnya gesekan Pak. Tapi kan bisa. Ini kan sebenarnya kan koperasi itu kan tujuan awalnya kan dari anggota ke anggota, bukan keluar dulu. Oh iya. Jadi kan ada masalah kan dia dari anggotanya di desa itu, meskipun sama dengan tempat lain kan ada masalah. Oh, inilah kan? keunggulan sistem koperasi berarti. Tidak harus merusak yang lainnya. Oke. Ketika nanti itu kebutuhan untuk tujuan keanggotaan sudah selesai, kita mau blow up keluar memperbesar ini monggo. Kita bisa melakukan. Jadi tidak masalah. Tidak masalah. Kalau karena memang tujuannya untuk anggotanya sendiri. Oke, jadi nggak masalah. Misalkan mau ditiru sama gitu, nggak apa-apa ya. Wah ini jadi menarik. Cuman terus saya keinget cerita orang tua saya soal koperasi zaman dulu kan Pak. Biasanya itu dua Pak masalahnya. Yang pertama adalah manajemennya seadanya. Yang kedua adalah transparansi. Nah ini gimana ini Pak? Ya kalau kita memaksa orangnya untuk belajar masih lama, kemampuannya beda-beda. Karena itu solusinya adalah teknologi. Oke. Kita manfaatkan teknologi. Kalau mereka suruh buat pembukuan yang rujit, tidak akan mampu kadang. Kalaupun mampu biayanya nggak cukup untuk mencari pegawai yang seperti itu. Yang pinter kayak gitu nggak banyak. Karena kita arahkan mereka untuk menggunakan teknologi. Kan sudah banyak sistem untuk pendukung koperasi kan sudah banyak.
Yang penting mereka bisa input, oh kalau ada penjualan itu diinput di sini. Kalau nanti ada pembiayaan apa diinputnya di sini, ada operasi diinput di sini, sehingga nanti laporannya seperti ini. Itu kan sistem bisa memfasilitasi. Oh iya, tapi tidak jadi problem Pak ya? Harusnya, tapi sistemnya harus terverifikasi. Oke. Nah, ini sudah ada beberapa penyedia itu yang sudah terverifikasi di Kementerian Koperasi. Ini layak dipakai untuk Desa Merah Putih. Oh, berarti sebenarnya base system sudah oke Pak ya? Tinggal transfer knowledge-nya aja. Iya, ini kita arahkan ke sana. Jadi kalau memang kita susah untuk mendapatkan SDM yang mampu menjalankan itu secara manual, ya kita bantu dengan sistem. Jadi biar fokus pada inovasinya, bukan fokus pada manajemen ininya aja. Saya tadi mikir loh, kalau semuanya didigitalkan gitu kan. Terus katanya kalau buka lapangan kerja, dari mananya ternyata inovasinya. Nah, itu dia jawabannya. Kalau inovasinya ada, produksinya akan meningkat. Oke. Ya, jadi inovasi koperasi kan macam-macam bidang usahanya. Ada simpan pinjam, ada produksi, ada juga toserba. Ya, itu macam-macam ada. Bebasnya. Nah, contohnya sekarang gini. Meskipun sama-sama koperasi simpan pinjam, untuk daerah yang di sana fokusnya pada peternakan, di sini pertanian, kan implementasinya berbeda. Pasti, ya kan? Tapi caranya kan sama. Caranya pasti akan sama, ya. Betul. Jadi kita meniru dari sana pun tidak masalah, tetapi implementasinya berbeda. Oke. Di sana mungkin kalau petani khusus yang berkaitan dengan petani melon, setiap 2 bulan panen dia. Dia bayarnya. Iya. Tetapi kalau di sini koperasi yang untuk padi per 4 bulan, ya enggak mungkin. Betul. Ini nanti bayarnya mungkin setiap panen. Di sini setiap 2 bulan, yang ini setiap 3 bulan sekali. Nah, ini kan akan berbeda-beda. Nah, ini modifikasi ini kalau kita mengandalkan perbankan lambat. Oh, jelas. Makanya koperasi itu hadir untuk masyarakat kecil yang tidak mampu mengakses di perbankan, dia bisa melakukan simpan pinjam di koperasi. Jauh lebih sederhana. Karena apa? Yang dibutuhkan bukan jaminan tanah atau aset, jaminannya adalah kepercayaan. Karena sebagai anggota, setidaknya mentok-mentoknya nanti inilah surat keterangan dari kepala desa lah ya, beres kan gitu ya. Beres itu karena memang dia di situ dia. Kalau kayak gitu PR-nya di mana Pak untuk supaya konsep ini bisa optimal? Saat ini deh PR-nya di mana? Tadi memahamkan bagaimana di mana peran kepala desa, peran kepala koperasi, peran BUMDesnya. Ini harus ditata, kalau nggak disinergikan. Ngapunten Pak ya, bukannya negatif thinking Pak, tapi kan memang Vandar ini kadang hobinya mikir negatif gitu kan Pak. Bisa jadi Pak, di satu desa lah, saya nggak usah sebut desa ya, 3 orang ini ternyata masih keluarga, tambah ibu loh Pak. Ngapunten loh Pak, kan ada kemungkinan hal-hal seperti itu terjadi. Ya, selama sebenarnya dia teman, keluarga atau siapapun sebenarnya, selama semuanya mengacu pada tupoksinya masing-masing, secara bisnis tidak ada masalah. Secara bisnis aman ya. Tapi ya secara etika tidak pas. Ya. Nah ini saya kembali fokus pada masalah bagaimana agar optimal ya. KDMP ini bisa berjalan dan optimal. Satu, kita bicara tadi kan masalah penguatan manajemennya ya. Nggak bisa langsung secara orang diberi pelatihan ya, tetapi kita bantu dengan sistem ya. Yang kedua, penguatan inovasi ini juga perlu training. Kalau nggak bisa di training dibangkitkan inovasi sendiri ya ajak niru dulu lah. Studi tiru berarti ya. Kita studi banding desa yang sudah berjalan. Kemudian selain itu kita dorong untuk penguatan lokal, misalkan begini. Untuk daerah-daerah yang punya potensi, contoh, daerahnya ini menarik, potensi wisatanya yang menarik. Ini perlu dikembangkan ini. Bagaimana ini merencanakan, kadang kan ini mereka desanya menarik, tapi tidak terbersit keinginan untuk mengembangkan itu. Nah, ini perlu peran dari pemerintah. Bagaimana agar itu punya menjadi potensi di sana, membangkitkan potensi itu bagaimana? Dirangsang dulu ya kayak ini loh bos gitu ya. Betul. Dan itu salah satu yang menjadi agenda saya pribadi sebagai anggota dewan. Ketika kami turun di reses, ketika kita pendekatan itu, kita membangkitkan, menggali potensi itu. Oh iya. Misalkan Pak, kalau kita pengen menjadikan ini menjadi desa wisata, caranya bagaimana? Salah satunya bisa menjadi usulan
tadi aspirasi melalui anggota dewan membangkitkan desa wisata itu bisa. Jadi namanya rintisan desa wisata. Oke, jadi kalau memang kita bicara untuk pendampingan atau ngawal masyarakat ini caranya banyak dan harus kreatif berarti Pak ya. Sampai panjenengan aja mbelani istilahnya godanya dari reses gitu kan. Ini loh gitu Pak ya. Nah itu nanti kalau satu sudah jalan, yang lain bisa diarahkan ke situ. Jadi kan tadi role model tadi betul. Nah. So far respon masyarakat pripun Pak? Nah sebenarnya bagus Pak. Oh ya? Bagus ya. Ya cuma kembali lagi, sing kober terus ngopeni gitu loh Pak. Itu loh Pak, itu kan masalah harapan kita itu pemerintah kabupaten lebih responsif lah dan lebih proaktif bekerja untuk ini. Kalau dikasih insentif masuk akal nggak Pak? Yang mau dapat insentif apapun wujud insentifnya. Insentif ke siapa dulu ini? Ke mereka yang mau terlibat, mereka yang mau. Nah kemungkinan saya dengar kemungkinan ke depan ada pendamping koperasi dari kementerian. Oh iya. Harapan kita adanya ini kalau memang betul ya, kalau memang betul ada itu bisa betul-betul didapatkan orang-orang yang memang punya kemampuan untuk menggerakkan ekonomi di desa itu. Biar nggak sia-sia ya Pak ya. Kemudian penguatan modal. Seberapapun ide yang baik, kalau tidak ada dananya ya nggak jalan Mas. Itu dulu Karena itu pemerintah sudah menjanjikan loh. Koperasi yang memang punya perencanaan yang baik dan masuk akal, maka akan digelontorkan dana di sana. Oke. Yang digemburkan selama ini keliru loh Mas ya. Tidak ini tiba-tiba gerojoknya untuk apa terserah nggak begitu. Iya kan? Yang punya rencana bisnis baik, punya potensi yang baik akan dikasih pinjaman. Oke. Dan ini pinjaman, bukan pemberian. Nah ya clear loh pinjaman, bukan dana hibah. Beda. Jadi harus dikembalikan dan otomatis berarti bisnis modelnya harus jalan. Ya. Target sendiri sebenarnya visi kalau kita bicara Jawa Timur, Pak. Visi teman-teman di legislatif sama eksekutif di Jawa Timur ini untuk koperasi Desa Merah Putih di Jawa Timur seperti apa targetnya? Koperasi ini kan saya kira dari dulu kan sebenarnya sama. Ini kan membangkitkan kesejahteraan dengan misi gotong royong. Itu ya. Jadi kami di Dewan DPRD Provinsi dari eksekutif saya kira ada kesepahaman yang sama bahwa ini memang perlu karena ini sudah terbentuk ya tidak bisa kita diamkan. Sudah tajam rasa ya. Karena itu harus kita dorong juga sama-sama tindak lanjutnya seperti apa. Tindak lanjut itu ya wujudnya apa? Ada alokasi anggaran ke sana. Oh, support anggaran. Iya, support anggaran. Kalau memang dari pemerintah kabupaten belum ada, kita bantu dari provinsi. Kalau dari provinsi pun belum, kita ada peran serta dari pemerintah pusat. Yang jelas setidaknya kita dari masing-masing individu anggota dewan ini saya kira punya kepedulian masing-masing di wilayahnya. Saya sendiri insya Allah dengan atau tanpa dorongan itu melihat kondisi masyarakat saya akan tergerak untuk itu. Ya, jadi memang kalau kita bicara koperasi Desa Merah Putih itu visinya luar biasa loh Pak. Cuman Fanda masih penasaran, ketika visi luar biasa itu realnya, effortnya bakal seperti apa? Makanya jangan kemana-mana ya Pak War, tetap di podcast Suara Rakyat. Kita lanjut ya Pak War, masih di podcast Suara Rakyat sama Fadar dan Pak Hartono Pak. Tadi kan punya visi bagus tuh Pak, ketika kita bicara koperasi Desa Merah Putih ya kan. Tapi strategi yang sudah dijalankan di DPRD Jatim dan Pemprov Jatim lah, sinergi kan ini, kolektif kolegial kan, itu sudah sampai mana memangnya Pak untuk supaya ini bisa optimal? Ya kalau kita bentuk sinerginya langsung kan memang ya dalam antara eksekutif dan legislatif ya kita melalui aspirasi yang kita masukkan di penyusunan APBD itu di sana sebenarnya, tapi secara lebih besarnya lagi legislatif itu kan yang selalu turun di masyarakat. Kita yang berbaur langsung dengan masyarakat. Permasalahan-permasalahan yang ada di desa, termasuk dalam hal koperasi Desa Merah Putih itu, saya kira anggota dewan lebih dulu mendengarnya daripada teman-teman eksekutif. Karena disambati terus loh. Iya. Ada apa-apa sambatin anggota dewan. Betul. Karena itu sebenarnya kita berharap teman-teman eksekutif ini lebih serius mendengarkan apa yang kita suarakan. Oke. Karena ini bukan suara pribadi, tapi ini suara masyarakat yang kita teruskan. Ya. Kembali pada urusan koperasi Desa Merah Putih. Koperasi Desa Merah Putih ini tidak hanya lembaga perekonomian.
Oh iya. tapi wujud gerakan ini, gerakan ke masyarakat kan sebenarnya. Pripun toh? Gerakan sosial ke masyarakat. Tadi kan karena prinsip dasarnya koperasi itu Hmm. dari anggota kembali kepada anggota. Oke. Kalau koperasinya maju maka masyarakat anggotanya sejahtera. Oh iya Ya. iya iya iya. Betul, Kesejahteraan masyarakat anggota kan mempunyai kesejahteraan masyarakat. Hmm. Kalau masyarakatnya sejahtera berarti keberhasilan pemerintah juga kan ini. Oh iya iya iya. Berarti kalau ketika di Jawa Timur ya Ya. Pak ya, Koperasi Desa Merah Putihnya bisa luar biasa. Ini bisa jadi solusi defisit PAD kan BUMD berat ya, Pak ya? Iya, selama ini PAD itu menjadi kita bulan-bulanan APBD-nya selalu kurang karena apa? Kebutuhannya besar. Oke. Tapi kalau masyarakatnya sejahtera, ada kebutuhan-kebutuhan seperti itu, mereka gotong royong sendiri, Mas. Selesai Kan ya. dulu kan begitu ya. Iya Masyarakat sih. di zaman dulu itu kan kalau ada jalan rusak mereka gotong royong, Betul, perbaiki betul, sendiri. Sekarang dikit-dikit proposal, Betul, kan Pak. gitu. Jalan Lalu- rusak protes gitu ya. Iya, makanya juga ya. makanya kalau masyarakatnya sejahtera, saya yakin tidak akan nunggu anggaran pemerintah, mereka akan perbaiki sendiri jalan-jalan di kampung itu. Oke, berarti memang harapannya ada di situ. Iya, Ketika kita bicara koperasinya tapi jualan bukan jasa Pak ya, tapi barang gitu, kayak Tosarba. Gimana caranya mereka bisa bersaing dengan pasar global? Gak usah pasar global ya Pak, korporasi besar dulu deh. Berat ya, loh, Pak. jadi begini, ini yang harus ada peran pemerintah di sini. Mereka harus mengatur, jangan sampai koperasi ini dibenturkan langsung dengan industri. Nah, iya kan? Justru ini perlu disinergikan. Misalkan begini, kalau di sana ada di wilayah pertanian, maka jangan boleh tiba-tiba industri masuk ke sana jual sendiri. Harus misalkan ada koperasi yang jual alat saprodi, sarana dan sarana produksi sana ya. Bisa jualan pupuk, jualan obat-obatan, itu melalui koperasi. Nah, juga ini tidak boleh mematikan ekonomi masyarakat yang sudah ada di sana. Misalkan sudah ada toko kelontong, Oke. ya jangan sampai koperasi benturan dengan toko yang sudah ada milik masyarakat. Ya, ini pengaturan ini kan masalah, ini kan kearifan lokal aja penataan. Iya sih, benar. Ya. Tetapi bukan berarti ini menjadi penghalang, Mas. Saya kira butuh ini aja, butuh pendampingan agar koperasi ini bisa lebih jalan lagi. Berarti Ya. itu butuh effort yang luar biasa Pak, karena kebanyakan Pak ya, Ya. nggak usah kita bicara koperasinya dulu, BUMDes aja. Di banyak wilayah itu yang Vandar tahu BUMDes itu ngikut Pak, ngikut. Jadi ketika ada bisnisnya warga desa gitu ya, loh kok Pak Iku sukses, katakanlah buka jadi agen LPG, BUMDesnya ikut bikin buka agen LPG. Ya. Nah ini kalau Kopdes Merah Putihnya agen LPG juga ya remuk loh Pak. Nah, BUMDesnya akan mati malah. Oh ya? Oh, Loh, iya. kok malah BUMDesnya yang mati Pak? Karena kalau BUMDes itu dia berhasil, keuntungannya masuk desa. Iya betul. Tapi kalau koperasi Desa Merah Putih dia sukses, kembali ke anggota. Oh Ya. iya. Ya, maka pasti akan memilih ke KDMP. Mm-mm. Tapi ini biar tidak benturan antara BUMDes dengan koperasi, ini harus disinergikan. Oke. Hanya masalah pengaturan aja saya yakin ini, Mas. Masalah pengaturan itu kalau kita ngobrol gini kayak gampang Iya. Pak. Begitu direalisasikan jebret tukaran loh Pak biasanya Pak. Nah ini peran pemerintah di mana kalau Ya. kayak gini? Jadi yang pertama yang kita butuhkan peran kepala desa dulu sebenarnya sebagai bapaknya di sana. Oke. Ya. Dan ini memang perlu kita sering-sering lakukan koordinasi, Mas. Oh iya. Ya, dari pemerintah kabupaten juga, termasuk kami-kami yang anggota dewan ini. Kalau ada kondisi seperti itu ya ayolah didudukkan dulu mereka. Karena koperasi ini akan menjadi eksis, menjadi menghasilkan kalau pengelolaannya profesional dalam manajemen. Kemudian juga tadi niru boleh, tapi harus inovatif. Ya, inovasinya jalan. Selalu bisnis apapun kalau nggak inovatif itu nunggu waktu untuk berhenti. Betul. Ya. Betul. Kemudian masalah modal. Oke lah di awal ini bantuan modal dari pemerintah disiapkan. Tapi harus menuju kemandirian modal. Bisa tak? Harus bisa. Insya Allah bisa. Contoh aja begini, Mas. Gimana Pak? Ya. Di daerah saya itu Ngawi, Magetan, Ponorogo, daerah pertanian, Mas. Betul. Ya. Masalah besar dalam pertanian salah satunya adalah satu masalah pupuk. Itu kita bisa koperasi bisa menyediakan itu. Yang masalah besar berikutnya adalah pasca panen. Pembelinya. Ketika sudah panen besar, hasilnya bagus, nek nggak sing tuku ya nggak laku. Marketnya berarti Pak ya. Karena itu koperasi disiapkan
koperasi yang membeli itu. Oke. Loh, nek sakmono akeh terus piye Mas? Nah. Gak mungkin ini. Makanya ke depan ini sepertinya ada rencana nanti koperasi itu punya pengering gabah. Oh, jadi Mereka dikeringkan di sana, nanti diolah oleh desa tersebut. Mereka desa koperasi yang menjual hasilnya nanti. Jadi nggak jual barang mentah berarti Pak ya. Itu mungkin Pak tadi Pak. Sangat memungkinkan. Oh iya sih, jadi nanti koperasi itu bisa keluarnya barang jadi, either beras atau mungkin buka restoran. Minimal gitu ya. begini loh Mas. Minimal sekarang kan ada dapur MBG Mas. Oh iya juga, benar. Boleh Pak. Memang dapur MBG itu tidak boleh beli perseorangan, harus lembaga belinya. Oh, Tujuannya apa? Biar dia tidak beli sendiri kemana-mana, dia bisa memberdayakan lembaga yang ada, koperasi yang di sana. oke. Berarti sebenarnya ini program dari Presiden Prabowo itu connect berarti Pak. ya? Connect semua. Dapur nanti penyedianya koperasi. Iya. Koperasi memberikan modal kepada anggotanya untuk memproduksi. Produksinya diambil koperasi menjual kepada dapur. Oh, Clear, Mas. alah. Ini kalau nggak ketemu Pak Hartono nggak paham Pak Gramawar. Ternyata dia connect ya. Ya. Cuman Tapi selama memang ini butuh effort luar biasa. Betul. Ini butuh effort besar. betul. Karena kan ini kan konsep yang baru jalan Ya. setahun belum loh Pak. Jadi Belum. memang kita masih kaget ya. Kita masih ngelihat kayak terima informasinya belum Ya. utuh. Kita yang dapur MBG itu dalam 8 bulan sudah melayani 25 juta siswa. Itu luar biasa. Iya sih. 25 juta siswa. Kemudian koperasi desa Merah Putih baru berapa lama, Mas? 6 Ya kan? bulan belum mereka ya. Belum lama kan? Belum. Ya. Karena itu ini perlu kita dorong sendiri. Saya sendiri melalui tim saya ini menggerakkan sendiri, kita mencoba untuk membuka ternak lele, kemudian ternak bebek. Meskipun mungkin ekonomi kecil, ini masih pribadi Mas, Iya. belum menggunakan programnya pemerintah. Oke. Ini masih pribadi di tim saya. Trial ya Pak ya. Kita trial dulu di sana. Harapan kita nanti ketika ini sudah bisa menghasilkan, ini bisa masuk, ada permodalan ke sana, ini bisa mensuplai kebutuhan dapur-dapur MBG, ekonomi berputar di sana, Mas. Oh, oke. Jadi memang prosesnya harus gini dulu. Iya, Mas. Gak nyangka. Nggak ada tiba-tiba orang jadi kaya. Kalau kaya semua hadiahnya cuma, kalau gampang itu hadiahnya pasangin tadi. Betul. Sama mie instan biasanya. Ini kalau nggak ketemu Pak Hartono hari ini, Fadar nggak paham kalau ternyata kaitannya Ya. Kompleks Merah Putih sampai ke MBG dan connected dan membuka peluang beneran loh Pak. Betul. Ini bayangkan loh Mas, satu hari satu dapur itu memasak 3.000 porsi. Wow. Kalau dia memasak telur aja seminggu misalnya 2 kali, berarti dalam seminggu butuh telur 6.000. Berapa peternakan? Berapa ayam yang menghasilkan seminggu? Iya juga. Ini harus butuh beberapa koperasi untuk Ya. support itu. Kalau mengandalkan dari peternakan desa lain di sana nanti juga Butuh juga. butuh juga. Betul juga ya. Jadi sebenarnya itu ya peluang Iya. Kompleks Merah Putih. Berarti kalau Luar kita bicara visi nih Pak Hartono ya. Sabar, serius, jalani. Nah, sabar, serius, jalannya. Itu buat empower yang Ya. masih penasaran ya, masih nggak percaya. Koperasi Desa Merah Putih ini iso cuan ta ya, masih relevan ta gitu ya. Sangat yakin saya. Sabar, serius, Jalani. jalani. Lah, monggo itu Pak. Terakhir dielaborasi Pak. Sabar, serius, jalani ini biar jadi falsafah hidupnya empower yang masih maju mundur soal koperasi dulu Pak. Monggo Pak. Ya, saya sendiri sebelum jadi anggota dewan itu sudah 24 tahun menjadi pebisnis swasta. Wow. Saya konsultan IT. Saya dan sampai sekarang perusahaan saya masih jalan. Itu yang saya tekuni selama ini. Bisnis itu tidak ada yang tiba-tiba langsung melejit, tidak ada. Pasti ada prosesnya. Tetapi yakinlah bahwa proses tidak akan mengkhianati hasil. Ya, itu dia. siapa yang berproses dan butuh lagi ketika perencanaannya matang, yang dibutuhkan kedua kerja keras, yang ketiga istiqomah. Wajib ya. Wajib itu. Disiplin istiqomah itu wajib itu. Dalam bisnis tantangan pasti ada. Nah, tetapi tantangan itu bukan untuk menghancurkan, tapi untuk kita menyiapkan lebih kuat lagi berikutnya. Kalau kita dikena tantangan berhenti, maka impian hanya sebatas mimpi. Ya, Cuma ini sama dengan koperasi Desa Merah Putih. Tantangan pasti besar di depan. jelas. Tapi Betul. peluangnya jelas terbuka. Jelas terbuka. Kalau ini bagi mereka yang sudah terbiasa berbisnis, peluang ini luar biasa. Nah, ya kan. Ya. Jadi Koperasi Desa Merah Putih itu sepowerful itu sebenarnya. Insight yang luar biasa loh Pak Eri. Ini Pak. butuh anak-anak muda ini. Nah, ya kan? Ya. Kamu empower. Ya. Butuh kamu nih, butuh kamu semua Anak-anak nih. muda yang pemikirannya biasanya off of the box Ya, itu dia. Ini Aneh-aneh, Pak. butuh kreativitas
kalian semua. Nek wis tua-tua seperti saya ini kan hanya menjalankannya biasanya begini. Nah, tapi hal-hal yang baru ini biasanya dari anak-anak muda Nah, munculnya. Ya. biasanya memang seperti itu Pak. Misalkan ya ada Empower yang dari Dapil Panjenengan Pak, Ya. Jatim 9. Itu kan Ngawi, Trenggalek, Magetan, Ponorogo, Ponorogo, Pacitan. Pacitan. Ya. Pengen kontak Panjenengan Pak. IG-nya nopo toh Pak? Silakan. Saya di IG ada Hartono_Eskom. Nah, Di Facebook juga sama Hartono Eskom. Di TikTok juga sama Loh. Hartono Eskom. gampang lu kolek-kolek Ya. ada Empower. Kamu bisa Atau langsung di Pak. sini di website itu ada bolohartono.id. Lu Ya, luar biasa komplit sampai sudah ya. punya website lo juara lo ini kan. Kamu kalau misalkan ada ide Ya. atau apa dan kebetulan dari dapilnya Pak Hartono Ya. bisa langsung kontak karena Pak Hartono ini anggota DPRD Jawa Timur dari Dapil Jatim 9, Magetan, Ngawi, Ngawi, Ponorogo, Ponorogo, Pacitan, Pacitan, Trenggalek. Trenggalek loh. Wah, kayak 5 kabupaten. Oh, banyak banget loh ya kan. Beliau dari fraksi Partai Gerindra Pak ya. Kamu bisa langsung kontak beliau ya, Mbak. Kamu ada ide karena beliau siap memfasilitasi Ya, begitu kan. siap, monggo kayak punya ide gagasan kita diskusikan. Barangkali Nah, itu iya kan. bisa direalisasikan. Kita kan bisa diskusi. Nah, ya itu dia. Pengalaman masa lalu kalau ada yang tidak baik jangan sampai terulang. Jatuh tidak perlu jatuh untuk merasakan sakit ya. Betul. Apalagi ada program bagus Koperasi Desa Merah Putih yang ternyata setelah kita ngobrol, Vanar ngobrol sama Pak Hartono, Vanar paham. Oh, ini panjang loh kaitannya dan ini berguna banget. Sangat potensi. Nah, itu dia. Kamu harus share deh episode ini seluas-luasnya nih yang Mawar karena ini insight-nya lumayan penting. Kamu akhirnya jadi tahu kalau oh ini loh program pemerintah itu nggak dibikin asal-asalan, semuanya connected. Cuman selama ini saya salah paham Pak. Ya. Terima kasih banyak Pak Hartono, insight-nya luar biasa. Kamu jangan lupa like sama subscribe Empower karena podcast Suara Rakyat pasti banyak insight penting buat kamu. Terima kasih banyak sekali lagi Pak Hartono. Terima kasih, sampai ketemu lagi. Iya, Vanar pamit, Empower, Pak Hartono juga pamit. Have a good day. Bye-bye.